Satu porsi itu satu bungkus ya, rata-rata variannya banyak mie instan ini, rata-rata antara 300 kalori kandungan. Kemudian proteinnya sekitar 7 gram dan lemaknya sekitar 11 gram yang seperti tadi sudah saya jelaskan, mie instan itu terbuat dari tepung, kemudian minyak nabati, kemudian terbuat juga dia ada campuran telurnya, sehingga sebenarnya kandungan si mie ini itu cukup lengkap makronutriennya. Makronutrien itu zat gizi yang utama. Ada karbohidrat, ada proteinnya, dan ada lemaknya. Karbohidratnya memang memenuhi sebagian besar dari si mie instan ini. Jadi kalau kita ambil mie rebus itu sekitar satu bungkus 300 kalori. 300 kalori itu tersusun dari karbohidrat sekitar si mie ini yang utama banyak mengandung karbohidrat. Karbohidratnya sekitar 40 sampai 46 gram. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya sudah tentu kegunaan dari karbohidrat. Apa itu? Sebagai sumber energi. Sumber energi, sumber tenaga. Anda mau aktivitas, Anda punya sumber tenaga buat bergerak. Ya, kemudian dia juga mengandung lemak. Hati-hati nih. 11 gram di mana 6 gramnya lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini yang kurang sehat bagi tubuh kita. Kemudian dia juga mengandung apa? Ini mie mengandung vitamin. Vitamin apa? Vitamin B1, B6, asam folat. Cukup lengkap vitaminnya. Tetapi ada satu yang harus diperhatikan. Apa? Dia tinggi kandungan natrium atau garam. Ini yang harus kita hati-hati. Kenapa? Karena untuk membuat mie ini supaya rasanya enak, itu dicampur dengan MSG. Sudah dicampur dengan penyedap, pada waktu mau dimakan kan direbus, diangkat, dicampur dengan bumbunya. Bumbunya juga mengandung MSG, juga mengandung garam. Yang bahaya apa? Yang bahaya MSG dan garam itu mengandung yang namanya natrium. Natrium ini yang tinggi di dalam mie instan. Alasan terburu-buru membuat sebagian orang melupakan sarapan. Namun ada juga yang memilih sarapan dengan mie instan lantaran praktis dalam pembuatannya. Lantas apa ya efek yang ditimbulkan jika mengonsumsi mie instan secara berlebihan? Ini mie komposisinya kan, setiap makanan itu tergantung komposisi.
Karbohidrat, protein, lemak. Kalau dia tinggi lemak, tinggi protein, dia akan lebih lama dicerna di dalam saluran cerna kita. Tapi kalau dia tinggi karbohidrat, dia akan lebih cepat dicerna di dalam lambung kita. Protein dan lemak itu bisa mengambil waktu antara 4 sampai 6 jam. Kalau karbohidrat itu lebih cepat. Lebih cepat dalam arti dalam waktu 2 jam sampai 4 jam dia sudah turun ke usus dari lambung kita. Jadi mie yang tadi saya katakan tersusun dari karbohidrat, protein, lemak itu dicernanya kira-kira sekitar antara 3 sampai 5 jam. Bahayanya apa kalau kebanyakan? Seperti tadi saya katakan, mie instan itu yang bahaya tinggi natrium. Bahayanya suatu saat Anda bisa terkena hipertensi karena makan natriumnya yang berlebihan, garamnya yang berlebihan. Belum makan kalau belum makan nasi. Ungkapan tersebut sering kita dengar di masyarakat. Oleh karena itu, sebagian orang memilih mengonsumsi mie instan dengan dicampur nasi. Lantas, adakah dampaknya bagi kesehatan? Mie instan ini banyak kali orang makan dicampur dengan nasi. Supaya apa? Supaya kenyang. Iya, memang akan kenyang, tapi yang Anda makan akhirnya apa? Mie ini kan sebagian besar kandungannya karbohidrat. Ditambah lagi Anda makan nasi, karbohidrat lagi, jadi double karbohidrat. Ujung-ujungnya apa? Kadar gula darah Anda akan naiknya secara cepat. Kenapa? Karena si mie ini kan tadi tepung diolah itu menyebabkan karbohidratnya lebih mudah diserap. Makan lagi nasinya nasi putih pula, itu akan mudah juga diserap. Akibatnya kadar gula darah naiknya akan cepat, merangsang kelenjar di dalam saluran cerna kita, pankreas mengeluarkan insulin. Kalau terus-menerus seperti ini, satu saat Anda kena diabetes mellitus. Bagaimana? Sudah jelaskan dampak dari mengonsumsi mie instan secara berlebihan. Lantas, bagaimana ya cara mengonsumsi mie instan yang sehat? Yuk simak tips berikut ini. Makan mie instan itu supaya lebih sehat, jadi pakai bumbunya jangan semua, setengah. Satu, paling tidak mengurangi asupan natrium. Kedua, untuk menghambat penyerapan di saluran cerna, makan mie instannya pakai sayur. Sayur itu serat. Kandungan seratnya tinggi, hasilnya dia akan mengganggu penyerapan lemaknya, penyerapan karbohidratnya, gulanya diserap lebih lambat. Tujuan kita membuat kalau makan mie instan sehat itu adalah mengurangi asupan garamnya, mengurangi kecepatan penyerapan dari garam dan lemaknya dan karbohidratnya. Supaya apa? Supaya kita masih makan mie instan tapi cukup sehat. Cara masaknya bagaimana? Anda kan mau nyiapkan mie instan direbus. Air rebusannya buang. Jangan air rebusannya jadi kuahnya, dihirupin pula, dihabisin pula satu mangkok. Itu yang berbahaya karena dari air rebusan itu akan keluar si natriumnya itu.